Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4857 sampai bab 4859. Pada saat ini, Chen Ping turun perlahan dari udara, menenangkan diri sebelum menatap Fu Sheng dan berkata dengan tenang, "Jadi, masih ada semangat juang yang tersisa di dalam dirimu." Fu Sheng menggertakkan giginya. Meski enggan, dia tahu betul jarak di antara mereka. Sambil menyarungkan pedangnya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Chen Ping, kekuatanmu sungguh mengagumkan. Aku, Fu Sheng, menyerah. Kemampuanku kurang hari ini, aku kalah dalam duel ini." Dengan itu, dia berbalik dan bergabung kembali dengan barisan 8 pedang gunung iblis. 7 orang lainnya yang menyaksikan kekalahan Fu Sheng tercengang tak percaya. Mereka bertukar pandang, sekilas terlihat keraguan di mata mereka. Namun harga diri mereka sebagai kultivator pedang tidak akan membiarkan mereka mundur, terutama dengan Ming Xiao yang mengawasi dari belakang. Secara serempak, ke-7 orang itu menghunus pedang, mengepung Chen Ping. Aura mereka melonjak mencapai puncaknya. "Chen Ping, karena kamu sangat tangguh, kami bertujuh akan menantangmu bersama-sama." Salah satu dari mereka berbicara, suaranya tegas, diwarnai dengan tekad hidup atau mati. Chen Ping menatap ke-7 orang di sekitarnya, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, senyum gembira tersungging di wajahnya. "Baiklah kalau begitu, mari kita lihat apa saja yang kalian semua, selain Fu Sheng, terbuat dari 8 pedang gunung iblis." Niat pedangnya berkobar sekali lagi, cahaya putih menyelimutinya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang turun ke bumi. Pertarungan yang lebih sengit sudah di ambang pintu. "Chen Ping, jangan tertipu. Para bajingan tak tahu malu ini ingin mengeroyokmu, jangan melawan mereka." Lin Kevan melangkah di depan Chen Ping, menatap tajam ke-7 pendekar pedang itu dengan jijik. "Apa kalian tidak punya rasa malu? Chen Ping baru saja bertarung 1 ronde, dia bahkan belum pulih, dan kalian ingin 7 lawan 1. Jika kau punya nyali, lawanlah aku. Kota Riwe tidak kekurangan orang, kami akan melawanmu." Dengan kata-kata Lin Kevan, sekelompok kultivator kota Riwe juga maju. Hal ini membuat ke-7 orang dari 8 pedang menggeliat canggung, kehilangan kata-kata. Ming Xiao, melihat kejadian ini, menoleh ke lelaki tua berambut merah, "Hantu tua, pergi dan hadapi Chen Ping." Orang tua berambut merah itu mengangguk, "Aku akan memenggal kepala Chen Ping sebentar lagi." Dengan itu, dia bergerak cepat, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat langsung ke arah Chen Ping. Wajah Chen Ping mengeras, merasakan aura mengerikan mendekat dengan cepat, matanya penuh kekhawatiran. Dia baru saja bertempur dalam pertempuran besar, jika lawan lain datang menyerangnya sekarang, dia akan kalah. Taktik roda, apakah itu saja yang dimiliki 4 Netherman Shan? Menyedihkan, sebuah suara menggelegar di langit, diikuti oleh aura menakutkan yang menyapu, langsung menekan momentum lelaki tua berambut merah itu. Taois Wuji muncul, memegang pengocok, memancarkan aura abadi saat melayang di udara. Chen Ping baru saja selesai bertarung dan belum pulih, namun mereka menyerang lagi. Penganut Taoisme Wuji tidak dapat tinggal diam lagi.
Pria tua berambut merah itu melotot ke arah Taois Wuji, suaranya dingin. "Orang tua, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan memasukkan kakiku ke dalam pantat nenekmu. Aku akan melakukan apa yang aku mau. Ayo coba kalau kamu tidak senang." Taois Wuji membalas, "Kalau begitu, mari kita lakukan." Orang tua berambut merah itu tidak mundur, menyerang Taois Wuji. Keduanya berbenturan dalam kehampaan, ledakan memekakkan telinga terdengar pada setiap serangan. "Giliranmu," Ming Xiao melirik Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng. Mereka mengangguk, masing-masing memimpin para ahli keluarga mereka langsung menuju Chen Ping. "Para kultivator kota Riwe, patuhi perintahku, bunuh." Lin Kevan memimpin kru kota Riwe-nya ke medan pertempuran melawan mereka. Xuan Bin dan yang lainnya juga ikut bergabung, terjun ke dalam pertarungan. Dengan pukulan demi pukulan, kedua belah pihak mengerahkan kekuatan besar alam kenaikan, sehingga begitu dimulai, seluruh tanah Huang bergetar, berada di ambang kehancuran. Fu Sheng melihat semua orang ikut campur, tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam. Sambil mengayunkan pedang panjangnya, dia berteriak, "Minggir!" 7 pembudidaya pedang lainnya menghunus pedang mereka serempak, menebas ke arah Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kalian sampah kecil berani menyentuh Tuan Chen, Nan Batian dan Li Chunfeng langsung beraksi. Udara bergema dengan teriakan pedang, diikuti oleh hujan 10.000 cahaya pedang. 8 pedang gunung iblis segera terhenti oleh rentetan serangan ini, tidak dapat mendekati Chen Ping 1 inci pun. Nan Batian dan Li Chunfeng berhadapan dengan 8 pedang. Ming Xiao memperhatikan dengan tenang, senyum sinis tersungging di bibirnya. "Ini makin lama makin menarik. Siapa kamu? Bagaimana ilmu pedangmu bisa sehebat ini?" Fu Sheng, yang terkesima dengan keterampilan Li Chunfeng, tak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. "Jika kita berbicara tentang garis keturunan, akulah kakekmu. Dengan ilmu pedangmu yang setengah matang, kau adalah aib bagi nama pendekar pedang." Li Chunfeng menyindir, lalu berubah menjadi seberkas cahaya pedang, menebas ke bawah. Merasakan kengerian dari niat pedang Li Chunfeng, Fu Sheng tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia berteriak, "Bentuk formasi!" Atas perintahnya, ke-8 orang itu memotong tali kotak pedang mereka secara serempak. 8 kotak itu melambung ke langit, dan dari dalam, sinar cahaya melesat keluar seperti bilah tajam, meluncur ke arah Li Chunfeng. Ternyata, kejadian itu menyembunyikan mekanisme. Ledakan. Li Chunfeng mengayunkan pedang panjangnya, menciptakan dinding serangan yang tak tertembus di hadapannya. Melihat ini, Fu Sheng menggigit jarinya dan menggambar tanda khusus di bilah pedangnya dengan darahnya. Para pembudidaya pedang lainnya melakukan hal yang sama, menggigit jari mereka dan menggambar simbol di pedang mereka sendiri. Setelah selesai, ke-8 bilah itu mulai bergetar hebat. Lalu, ke-8 orang itu melemparkan pedang mereka ke udara, di mana mereka pun menyatu. 8 bilah pedang itu menyatu menjadi satu pedang raksasa, melayang di udara. Pada saat itu, kekosongan itu tampak bergetar. Pedang raksasa itu menyerang Li Chunfeng. Sementara itu, 8 pedang memposisikan diri, tetesan darah jatuh ke tanah. Tanah di bawah kaki Li Chunfeng bergemuruh, dan susunan pedang perlahan muncul dari permukaan, menjebaknya di dalam. Di dalam susunan itu, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan pedang raksasa, melonjak ke arah Li Chunfeng. Deretan 10.000 pedang menusuk jantung. Ini adalah kartu as milik 8 pedang.
Setelah diaktifkan, itu dapat dengan mudah menebas seorang kultivator alam kenaikan tingkat ke-7. Mereka tidak berani meremehkan Li Chunfeng. Meskipun kekuatannya tidak terlalu besar, setiap gerakan yang dilakukannya tidak seperti yang pernah mereka lihat. Niat pedangnya membawa beban dao besar. Dari maksudnya itu, mereka tahu kalau dia bukan penduduk asli alam surgawi. Kemungkinan besar tokoh alam surgawi yang terjebak di sini. Jadi mereka tidak mau ambil risiko, langsung melepaskan jajaran 10.000 pedang. Li Chunfeng mengamati ribuan niat pedang dalam susunan itu. Seringai tersungging di bibirnya saat dia perlahan menutup matanya. Meskipun wilayah kekuasaannya ditekan, dia telah melihat bagiannya yang adil dari dunia. Sebuah susunan pedang yang menyedihkan tidak akan mengguncangnya. Dengan pedang di tangan, dia mulai mengayunkan pedangnya pelan di sekeliling dirinya. Dari ayunan itu, sebuah medan seperti penghalang terbentuk dalam jarak 100 meter darinya. Domain pedang. Fu Sheng terkesiap. Dia tidak menyangka Li Chunfeng akan mengeluarkan domain pedang. Di dalam wilayah ini, Li Chunfeng adalah tuannya, dan sepetak langit dan bumi ini adalah ciptaannya sendiri. Di dalam, Li Chunfeng membuka matanya sambil berteriak, "Pedang, kemari, wus, wus, wus." Niat pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meletus, menghantam susunan itu. Dalam sekejap, di bawah serangan mengerikan ini, susunan pedang itu hancur berkeping-keping. Fu Sheng dan yang lainnya terhuyung mundur, mata terbelalak ketakutan, darah mengucur dari mulut mereka. Sekelompok semut yang tidak tahu apa-apa berani berkelahi dengan kita. Nan Batian meraung, sosoknya tiba-tiba membengkak hingga setinggi 100 meter, lalu menghantamkan tinjunya ke depan. Fu Sheng dan krunya, yang masih terhuyung-huyung karena pukulan Li Chunfeng, terkejut ketika Nan Batian datang menyerbu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. 8 pedang gunung iblis tidak punya pilihan selain mundur lagi, mengayunkan pedang mereka untuk melepaskan rentetan cahaya pedang untuk menangkis Nan Batian. Ledakan. Cahaya pedang itu hancur dalam sekejap. Tinju Nan Batian menghantam di depan Fu Sheng dan yang lainnya. Kekuatannya yang dahsyat mengukir kawah setinggi 100 meter di tanah. Fu Sheng dan ke-8 penggarap pedang terlempar ke belakang oleh gelombang kejut, jatuh ke bumi dalam keadaan compang-camping. Alis Ming Xiao berkerut, ekspresinya berubah serius. Fu Sheng menyeka darah dari wajahnya, menatap dengan tak percaya. Dia tidak menyangka Li Chunfeng dan Nan Batian adalah kultivator alam surgawi. Meskipun kekuatan mereka ditekan, pengalaman tempur dan keberanian mereka jauh lebih unggul dari 8 pedang. Belum lagi, sebagai penjaga tangga langit, Nan Batian dan Li Chunfeng telah melawan banyak musuh. Naluri mereka yang kuat dalam bertempur bukanlah hal yang biasa. Mereka telah melihat semua jenis lawan yang bisa dibayangkan. Kalian menyebut diri kalian sebagai kultivator pedang? Jangan mencemarkan nama baik kalian, Li Chunfeng mencibir dingin pada 8 pedang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjangnya ditebaskan, ki pedang mencabik-cabik kehampaan. Mata Fu Sheng melebar, blokir itu, dia berteriak, dan 8 pedang masing-masing menghunus pedang panjang kedua dari pinggang mereka, menebas Li Chunfeng dengan panik. Akan tetapi, ki pedang yang mereka lepaskan hancur berkeping-keping saat bertemu dengan ki pedang Li Chunfeng, hancur bagai kaca. Ki pedang Li Chunfeng yang luar biasa mengukir luka berdarah di dada Fu Sheng dan yang lainnya. Sekarang terluka, ke-8 orang itu bukanlah tandingan Li Chunfeng dan Nan Batian. Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng menyaksikan dalam diam. 8 pedang ini merupakan kelas berat alam kenaikan,
legenda dengan kekuatannya sendiri. Namun mereka telah dihancurkan oleh dua orang di sisi Chen Ping dan benar-benar didominasi saat itu. Fu Sheng dan krunya sudah kehilangan keinginan untuk bertarung saat itu. Tetapi tanpa persetujuan Ming Xiao, mereka tidak berani melarikan diri. Li Chunfeng dan Nan Batian mengabaikan 8 pedang, mengalihkan perhatian mereka ke Ming Xiao di kejauhan. Si kecil itu punya nyali, bagaimana kalau kita selesaikan saja? Nan Batian menggeram. Baiklah. Li Chunfeng mengangguk. Li Chunfeng mengayunkan pedangnya. Seberkas cahaya pedang melesat ke arah Ming Xiao. Nan Batian mengikutinya dengan sebuah pukulan. Kekuatan mengerikan berubah menjadi binatang buas yang menyerangnya. Kalian pikir kalian bisa membunuhku? Ming Xiao menyeringai dingin. Wajahnya mulai berubah dengan cepat, seolah-olah ada banyak jiwa yang bergejolak di dalam dirinya. Sebuah tangan layu perlahan muncul dari tubuhnya, lalu menghancurkan cahaya pedang dan angin tinju yang datang dengan satu genggaman. Li Chunfeng dan Nan Batian menatap dengan kaget, tidak mampu memahami bagaimana kultivator yang tampaknya muda ini memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi Ming Xiao berubah, sulur aura hitam menyebar di sekelilingnya. Ini adalah energi jahat dari rune Dao, dan di dalamnya, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya tampak menjerit-jerit. Seorang lelaki tua berjubah merah darah, rambutnya acak-acakan, muncul perlahan dari energi jahat rune Dao hitam. Kehadirannya memancarkan aura yang menakutkan dan jahat. Hantu tua berjubah merah, bisakah kau mengalahkan mereka berdua? Ming Xiao menanyakan sosok itu. Yang satu cukup mudah. Orang tua berjubah merah itu menatap Li Chunfeng dan Nan Batian. Dasar bajingan tak berguna, lanjutkan saja. Ming Xiao melambaikan tangan, dan hantu tua berjubah merah melesat ke arah Li Chunfeng. Li Chunfeng tidak menahan diri, menebas dengan pedangnya. Keduanya saling berbenturan seketika. Serangkaian ledakan mengerikan beriak di udara. Seluruh tanah Huang tampak diselimuti kabut hitam, terjun ke dalam kegelapan pekat. Energi jahat rune Dao yang sangat kuat, sepertinya Ming Xiao ini terikat pada iblis Yin entah bagaimana. Chen Ping merasakan energi jahat yang kental di sekelilingnya, sedikit mengernyit. Dia harus segera memulihkan kekuatannya, tidak tahu berapa banyak lagi pembangkit kekuatan yang mengintai dari belakang Ming Xiao. Bersambung.